Ya, kita berlanjut pada itu di materi setelah kita mengidentifikasi dan membaca, merangkum, mengetahui unsur, struktur, dan kebahasaan bahkan ciri-ciri dari teks eksplanasi, maka yang terakhir kegiatannya adalah bisa menyajikan atau membuat teks eksplanasi. Bagaimana caranya dalam membuat teks eksplanasi? Yang harus diperhatikan adalah langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah tentukan tema. Menentukan tema yang akan menjadi ide gagasan kita tentang apa, ya, idenya. Apakah kalian akan mengambil pada topik yaitu tentang fenomena alam, fenomena sosial, atau fenomena budaya. Itu yang menjadi dasar. Jadi pilih salah satunya dari 3 fenomena itu mana, dan itu akan nanti setelah pilih ya, dari satu pokok bahasan tentang fenomena alam, spesifikasinya pada fenomena alam apa, apakah bencana alam atau apapun yang berkaitan dengan alam, yaitu lingkungan juga alam. Ya, sosial berkaitan dengan kehidupan masyarakat, budaya juga masih dalam kehidupan masyarakat kita di sekeliling kita. Ya, yang kedua adalah tentukan tujuan dari teks eksplanasi yang akan disusun atau ditulis. Itu penting. Tujuannya apa sih saya menulis? Jadi tujuan tidak boleh dituliskan di teks eksplanasi tersebut ya. Tapi tujuan ini untuk memudahkan kita. Apa sih tujuan kita membuat teks itu? Kita tulis. Ketika saya menuliskan tentang, saya memilih contohnya teks eksplanasi temanya tentang fenomena sosial berkaitan dengan masa pandemi, atau di saat ini berkaitan dengan melakukan protokol kesehatan sudah menjadi kewajiban setiap manusia. Nah, ini menjadi fenomena, ya, dituliskan. Jadi tentang menjalankan protokol kesehatan dimanapun. Nah, tujuannya apa? Agar orang bisa lebih paham, bisa lebih ngerti dari maksudnya, dari tujuannya, dari efeknya, ya kan? Manfaatnya dibahas di sana. Nanti seorang pembaca akan mendapatkan ilmu pengetahuan, mendapatkan keyakinan bahwa ketika saya melakukan protokol kesehatan dengan benar, maka saya akan hidup sehat, ya kan? Nah, itu yang paling terpenting, ya, tujuan. Ya, ini tujuan. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah mengumpulkan data atau informasi. Ya, bisa dengan wawancara, ya, data itu dengan wawancara. Terus pengumpulan data dengan cara foto, membaca dari buku, membaca dari sumber internet, dari Google, dari YouTube, bisa saja. Tentunya mengambil informasi, mengambil data yang sifatnya benar dan sudah melalui uji pengetahuan. Tidak asal ya, pengambilannya dari novel, dari cerpen, dari karya-karya sastra, itu tidak bisa. Secara faktual atau secara faktanya tidak bisa ya. Jadi karena teks eksplanasi sudah menuntut hal yang fakta, maka benar-benar data ini diambil dengan sisi pengetahuan kita, pengamatan, bahkan di sekeliling kita itu bisa kita ambil data-datanya. Tidak harus datang, tidak harus
eh, wawancara, kita pengamatan juga bisa, ya, melalui media-media massa, media elektronik bisa saja, ya, untuk pengambilan data. Yaitu yang ketiga. Yang keempat lah, susunlah sesuai dengan struktur eksplanasi, ya. Ada yang bagian awal menjelaskan tentang pernyataan umum, ya. Jadi pada teks ini, ya, ini pernyataan umumnya apa, contoh protokol kesehatan sebagai wujud atau sebagai pedoman hidup untuk saat ini dan sebagainya, dijelaskan dulu tentang protokol kesehatan. Yang kedua, mungkin cara-caranya, tips-tipsnya, atau bagaimana kalau di tempat umum dimanapun kita berada, selalu ada protokol kesehatan yang dilakukan, yaitu memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, hindari kerumunan. Itu yang paling utama, ya. Nah, setelah keempat-empatnya dipenuhi, baru kalian akan membuat peta konsepnya. Peta konsep kalian bisa lihat pada halaman 118 pada bukunya. 118 sudah digambarkan, ya, pernyataan umum. Ini dari pengertiannya, ya, pengertian dari protokol kesehatan itu apa, kalau kita membahas tentang protokol kesehatan. Yang selanjutnya deretan penjelas, itu kalian bisa mengungkapkan dengan kata tanya yang bisa kita gunakan. Itu kalau di buku ada bagaimana, nah, ya kan. Terus mengapa kita harus, bagaimana cara melakukan protokol kesehatan dengan tepat. Terus yang selanjutnya pertanyaannya di konsep yang kalian buat itu, mengapa kita harus melakukan protokol kesehatan. Yang selanjutnya pertanyaannya adalah apa akibatnya, kan, jika tidak melakukan, jika melakukan. Nah, ini akan jelas sekali pada teks eksplanasi yang nanti kalian akan buat, ya. Itu dari penjelasan tentang bagaimana cara membuat. Ada 4 hal yang harus dipahami, ya. Yang pertama, tentukan tema. Yang kedua, tentukan tujuan. Yang ketiga, yaitu kumpulkan data. Yang keempat, itu susun, ya, sesuai dengan struktur. Yang kelima adalah membuat peta konsep. Setelah itu baru menulis, ya, dikembangkan, ya. Itu penjelasan saya.